Saya mengajar di SMK Al-Huda Sadananya, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah peserta PPG guru tertentu, piloting 3, LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 24001 0392 3857061. Prodi Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi jurnal umum pada perusahaan jasa. Mohon Bapak Ibu penguji memberikan masukan dan arahan videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah kalau pada baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk ketua kelasnya silahkan dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran Ibu absen dulu ya. Aa Mulyani Hadir. Ademila, Hadir. Alifah Julia, Hadir. Dela Putri Arianti, Hadir. Dewi Nurjazilah, Hadir. Fitri Awalia, Hadir. Herawati, Hadir. Ira Setiawati, Hadir. Manjelina, Hadir. Melia Amelia, Hadir. Nida Aulia, Hadir. Nurul Aini, Hadir. Reti Nur Fatimah, Hadir. Santi Febrianti, Hadir. Siti Aah, Hadir. Siti Sarifah, Hadir. Sri Mulyati, Hadir. Triani. Hadir. Berarti hari ini hadir semua ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran berlangsung, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berizian ke depan, dan untuk anak-anak yang lainnya silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, untuk materi yang Ibu sampaikan sudah mengerti semuanya? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Untuk hari ini berarti dilanjut ke materi yang berikutnya. Materi hari ini yaitu jurnal umum pada perusahaan jasa. Kalian bisa lihat di depan. Pengantar jurnal umum pada perusahaan jasa, memahami peran dan fungsi jurnal umum dalam akuntansi jasa. Anak-anak, untuk praktikum akuntansi perusahaan jasa itu ada berapa perusahaan biasanya? Boleh angkat tangannya? Yang dulu? Ada perusahaan dagang, Ya, perusahaan jasa, Ya. dan perusahaan manufaktur. ya, betul sekali. Yang paling dasar itu jurnal umum dulu anak-anak. Jurnal umum pada perusahaan jasa, memahami peran dan fungsi jurnal umum dalam akuntansi jasa. Di sini ada beberapa materi yang Ibu sisipkan di PowerPoint, ada elemen pentingnya. Jurnal umum adalah elemen penting dalam proses akuntansi. Biasanya kalau kita mau mencatat di jurnal umum, kita harus ada bukti transaksi. Ibu boleh minta contohnya bukti transaksi itu apa saja? Minimal 2. Ada yang tahu? Oke, silakan. Kwitansi dan mata kredit. Ya, bagus. Nah, untuk selanjutnya ada pencatatan transaksi, digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan
keuangan. Jadi setiap transaksi yang keluar dan masuk itu dicatat di jurnal ya. Lalu selanjutnya ada aktivitas keuangan, mencatat aktivitas keuangan dalam perusahaan jasa. Lalu ada pendapatan jasa, mencakup pendapatan dari jasa yang disediakan. Selanjutnya ada data keuangan, anak-anak itu membantu memastikan data keuangan tersedia untuk laporan keuangan. Dan selanjutnya ada jenis-jenis akun dalam jurnal umum, memahami komponen utama dalam akuntansi jasa. Yang pertama ada aset, ada liabilitas, dan yang ketiga ada ekuitas, keempat penghasilan, dan kelima beban. Untuk aset, yang termasuk aset, ada yang tahu? Akun apa saja? Sewa dibayar di muka bisa, asuransi dibayar di muka bisa ya. Lalu liabilitas, utang yang harus dibayar, contohnya utang usaha. Lalu selanjutnya ekuitas, ekuitas itu modal, rival itu masuk ke ekuitas. Lalu penghasilan, aliran masuk dari penjualan jasa. Apa saja akunnya? Pendapatan, bisa pendapatan jasa juga ya, pendapatan diterima di muka dan pendapatan jasa. Dan selanjutnya ada beban, beban gaji, beban listrik, air dan telepon, beban sewa dibayar di muka, lalu beban iklan, dan bisa beban lain. Selanjutnya proses pencatatan dalam jurnal umum. Nah, ini bisa dilihat di depannya anak-anak langkah-langkah penting dalam pencatatan transaksi ke jurnal umum. Ada identifikasi bukti transaksi. Langkah pertama adalah memastikan bahwa bukti transaksi tersebut valid ya. Lalu yang kedua, tentukan penambahan atau pengurangan akun. Apakah transaksi akan mengakibatkan penambahan atau pengurangan saldo akun yang ada di perusahaan ya. Lalu catat transaksi ke jurnal umum. Format pencatatan harus mencakup tanggal, akun, deskripsi, dan nilai transaksi. Dan selanjutnya tentukan akun yang terpengaruh yang akan dicatat ya. Dan yang terakhir putuskan apakah mendebet atau mengkredit akun yang bersangkutan. Dan yang selanjutnya ini kalian bisa lihat di depan mekanisme debit dan kredit, memahami jenis akun dan pengaruhnya dalam jurnal umum. Nah, ini untuk jenis akun aset. Kalau penambahan debit, kredit, pengurangannya kredit, saldo biasanya debit. Lalu liabilitas, penambahannya kredit, pengurangan di debit, saldo biasanya kredit. Lalu untuk ekuitas, jika di kolom penambahannya kredit, lalu pengurangannya debit, saldo biasanya kredit. Ya, lalu selanjutnya untuk penghasilan atau pendapatan, di kolom penambahannya jika transaksi tersebut kredit, lalu di pengurangannya debit, saldo biasanya apa? Kredit. Dan yang terakhir untuk beban, penambahan di debit, pengurangan di kredit, saldo biasanya debit. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada format jurnal umum anak-anak. Ini di kolom ini ada tanggal. Tanggal di sini nanti kalau kalian mengerjakan ya, tahun, lalu bulan dan tanggal dicatat. Lalu kolom sebelahnya ada keterangan untuk pencatatan akun yang dicatat. Dan referensi biasanya untuk nomor akun atau kode akun. Dan untuk kolom debit itu untuk pencatatan yang masuk di debit, dan untuk kolom kredit itu pencatatan untuk akun yang masuk di kredit, transaksi yang dilakukan secara kredit maksudnya ya. Dan yang selanjutnya anak-anak ada kesalahan umum dalam pencatatan jurnal. Nah, ini untuk identifikasi kesalahan dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Yang pertama, salah memilih akun yang terpengaruh. Kesalahan dalam memilih akun yang tepat dapat menyebabkan laporan keuangan tidak akurat. Nah, dan yang kedua, salah dalam menentukan jumlah debit kredit. Menentukan jumlah debit atau kredit yang salah dapat mengganggu
keseimbangan akuntansi. Dan yang ketiga, tidak mencatat transaksi secara kronologis. Dan yang terakhir, keliru dalam menulis deskripsi transaksi. Deskripsi yang tidak jelas dapat mengakibatkan kesalahpahaman dalam laporan keuangan. Ini pentingnya jurnal umum bagi laporan keuangan. Yang pertama, memastikan informasi keuangan lengkap. Jurnal umum mencatat setiap transaksi sehingga semua informasi keuangan tercatat dengan lengkap dan akurat. Yang kedua, menghindari kesalahan perhitungan. Dengan pencatatan yang sistematis, jurnal umum meminimalisir kemungkinan kesalahan dalam perhitungan angka. Dan yang ketiga, menyediakan data yang dapat diaudit. Jurnal umum yang terstruktur menyediakan data yang mudah diaudit, meningkatkan transparansi laporan keuangan. Dan yang keempat, memantau kesehatan finansial perusahaan secara tepat. Data dari jurnal umum memungkinkan manajemen untuk memantau kinerja keuangan perusahaan dengan secara lebih efektif. Nah, anak-anak, untuk perusahaan, jika ada kekeliruan laporan keuangan dalam perusahaan, biasanya ada audit. Nah, oke, dan selanjutnya dilanjut ya, berikutnya ada penanganan transaksi kompleks dalam jurnal umum. Ada transaksi kredit, transaksi campuran, dan transaksi berulang. Contoh transaksi kredit memerlukan pencatatan lebih dari satu kali untuk mencerminkan pengaruh terhadap beberapa akun. Dan untuk transaksi campuran melibatkan debit dan kredit beberapa akun yang menyeratkan perlunya penanganannya hati-hati. Dan untuk transaksi berulang memerlukan penjadwalan untuk pencatatan rutin agar tidak terlewat dan tetap baru. Oke, anak-anak, yang selanjutnya ada rangkuman dan kesimpulan pentingnya jurnal umum dalam perusahaan jasa. Nah, ini ada 4 anak-anak. Jurnal umum sebagai alat fundamental. Jurnal umum merupakan instrumen dasar yang sangat penting dalam akuntansi untuk mencatat semua transaksi. Lalu yang kedua, memahami jenis akun dan mekanisme. Penting untuk memahami berbagai jenis akun serta mekanisme debit kredit dalam penggunaan jurnal umum. Dan yang ketiga, ada pencatatan transaksi sistematis. Jurnal umum memfasilitasi pencatatan transaksi secara terstruktur dan sistematis, meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir, dukungan untuk pengambilan keputusan. Jurnal umum mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik di perusahaan. Nah, untuk materi yang Ibu sampaikan kayak segini, Ibu akan menjelaskan untuk studi kasus jurnal umum. Nanti kalian akan Ibu bagi ke beberapa kelompok, dibagi 4 kelompok saja. Ini ada jurnal umum. Ini karena kita perusahaan jasa, jadi yang Ibu berikan contoh itu perusahaan jasa ya. Nah, di sini ada keterangan Servis Berkah merupakan salah satu perusahaan jasa yang dimiliki oleh Tuan Pratama. Berikut ini adalah beberapa transaksi yang terjadi di Servis Berkah tersebut pada bulan Juli 2024. Kalian bisa baca ya. Nah, ini ada beberapa transaksi. Ini untuk tanggal 1 Juli, anak-anak kalian bisa lihat. Pemilik menyetorkan uang tunai sebesar 25 juta sebagai modal awal. Ini untuk jurnalnya seperti ini. Karena kas kita bertambah, jadi untuk pencatatan di sebelah debitnya kita catat kas sebesar 25 juta rupiah di sebelah kredit. Dan untuk kreditnya modal Tuan Pratama sama ya, berarti 25 juta rupiah di sebelah kredit. Dan untuk transaksi selanjutnya tanggal 10 Juli dibeli perlengkapan servis secara tunai sebesar 1 juta rupiah. Dicatatnya itu
Rp2.000.000. Ya. Untuk pencatatannya apa anak-anak? Kas debit sebesar Rp2.000.000 dan pendapatan jasa kredit sebesar Rp2.000.000. Lalu selanjutnya untuk tanggal 15 Juli dibayar pembelian listrik dan telepon untuk bulan Juli sebesar Rp750.000. Jadi untuk contoh pengerjaan pencatatan akunnya. Berarti untuk di kolom debit apa? Beban listrik dan telepon Sebesar Rp750.000. dan di kreditnya Kas sebesar Rp750.000 ya. Nah, selanjutnya anak-anak untuk tanggal 20 Juli itu telah diselesaikan pekerjaan servis sebesar Rp5.000.000, namun baru diterima Rp2.000.000, sisanya akan diterima kemudian. Berarti ini masih ada piutang usaha ya. Nah, ini untuk pencatatan 20 Juli 2024. Berarti kasnya bertambah berapa? Rp2.000.000. Ya. Lalu piutangnya Rp3.000.000. pendapatan desanya Rp5.000.000. Nah, ini untuk pendapatan jasa secara tunai dan kredit. Tapi kalau misalkan nanti di soal yang lain contoh transaksinya hanya diterima pendapatan jasa sebesar Rp5.000.000, kalian mencatatnya hanya kas di debit, pendapatan jasa di kredit ya, berarti tidak ada urusannya. Dan selanjutnya untuk tanggal 25 Juli dibeli peralatan servis seharga Rp7.000.000, namun baru dibayar sebesar Rp3.000.000. Apa saja akun yang dicatat? Peralatan debit sebesar Rp7.000.000, transaksi kredit sebesar Rp3.000.000, utang usaha di kredit sebesar Rp4.000.000. Dan yang terakhir ini dokumentasi ya, transaksi untuk tanggal 30 Juli diterima pelunasan atas pekerjaan servis tanggal 20 Juli 2024. Ini untuk jurnal yang dicatatnya. Berarti kas bertambah ya sebesar Rp3.000.000. Lalu untuk akun yang sebelah kredit piutang usaha sebesar Rp3.000.000. Nah, sampai sini anak-anak ada yang ditanyakan? Berarti paham ya semuanya? Paham. Kalau sudah paham, Ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Silakan kalian duduk berkelompok ya. Ini untuk kelompoknya. Silakan jelas ya anak-anak? Silakan duduk berkelompok ya, sesuai dengan kelompok yang Ibu sudah bagi. Sudah berkelompok belum? Sudah. Nah, nanti Ibu akan memberikan kalian gambar. Anak-anak untuk soalnya Ibu tidak sengaja tidak ingin kalian bisa lihat di depan ya. Ini untuk soalnya studi kasus, silahkan kalian kerjakan. Waktu yang Ibu berikan itu 30 menit. Kalau misalkan tidak paham bisa tanyakan Ibu, dan silakan kalian diskusi ya. Anak-anak untuk menghitungnya jangan menggunakan HP ya. Disediakan untuk satu kelompok itu 2 kalkulator. Untuk anak-anak akuntansi dibiasakan menghitung menggunakan Kalkulator. anak-anak jangan lupa kelompoknya tadi sesuai masih apa bukan. Kelompok 1, 2, 3-nya 4. Kelompok kasih
Jurnalnya kas di debit sebesar 200 juta rupiah, di kreditnya modal putri sebesar 200 juta rupiah. Tanggal 2 November, pembelian peralatan salon seharga 5 juta rupiah dibayar tunai. Jurnalnya peralatan salon di debit sebesar 5 juta rupiah dan kas di kredit sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 5 November, dibayar sewa toko untuk 5 tahun seharga 10 juta dibayar tunai sebesar 6 juta dan sisanya akan dibayar awal tahun 2025. Jurnalnya yaitu sewa dibayar di muka di debit sebesar 10 juta rupiah dan kas di kredit sebesar 6 juta rupiah, utang jasa di kredit sebesar 4 juta rupiah. Tanggal 7 November, pembelian perlengkapan salon seharga 2 juta rupiah secara kredit. Jurnalnya yaitu perlengkapan salon di debit sebesar 2 juta rupiah, utang jasa di kredit sebesar 2 juta rupiah. Tanggal 9 November, diterima pendapatan jasa rias pengantin dari Nyonya Lita sebesar 20 juta rupiah. Jurnalnya yaitu kas di debit sebesar 20 juta rupiah dan di kredit pendapatan sebesar 20 juta rupiah. Tanggal 9 November, dibeli 1 unit mobil untuk keperluan salon seharga 100 juta dibayar tunai 75 juta, sisanya akan dibayar tanggal 10 Desember 2024. Jurnalnya yaitu di debit kas sebesar 15 juta rupiah, piutang jasa di debit 35 juta rupiah dan pendapatan jasa di kredit sebesar 50 juta rupiah. Tanggal 12 November, jasa salon yang telah diberikan kepada Nona Indah sebesar 50 juta dibayar 15 juta rupiah, sisanya akan dibayar setelah selesai acara pesta Nona Indah. Jurnalnya yaitu peralatan salon di debit sebesar 100 juta rupiah, kas di kredit 75 juta rupiah dan utang usaha di kredit 25 juta rupiah. Tanggal 15 November, dibayar rekening air sebesar 300.000, rekening telepon 500.000 dan rekening listrik 750.000. Jurnalnya yaitu beban air di debit 300.000 rupiah, beban telepon 500.000 rupiah, beban listrik 750.000 rupiah, dan kas di kredit sebesar 1.550.000 rupiah. 550.000 rupiah. Tanggal 18 November, dibayar gaji karyawan sebesar 5 juta rupiah. Jurnalnya yaitu beban gaji karyawan di debit sebesar 5 juta rupiah dan kas di kredit sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 20 November, diterima pesanan menghias pengantin Tuan Yuda sebesar 5 juta rupiah dibayar setelah acara selesai. Jurnalnya kas di debit sebesar 5 juta rupiah, piutang usaha di kredit sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 28 November, dibayar biaya iklan sebesar 550.000. Jurnalnya yaitu peralatan salon sebesar 7 juta rupiah. Jurnalnya yaitu beban iklan di debit sebesar 550.000 dan kreditnya itu kas sebesar 550.000. Tanggal 29 November, diterima tunai dari Tuan Yuda atas jasa salon yang telah dipergunakan. Jurnalnya yaitu kas di debit sebesar 5 juta rupiah dan pendapatan jasa di kredit sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 30 November, pengambilan pribadi Nyonya Caca sebesar 2.500.000 untuk kepentingan pribadinya. Jurnalnya yaitu pribadi debit sebesar 2.500.000 dan kas di kredit sebesar 2.500.000. Sekian presentasi dari kami. Anak-anak ada yang mau menanggapi? Kami dari kelompok 3 ingin menanggapi kenapa pada tanggal 20 jurnalnya kas dan piutang sedangkan di soal kita belum menerima uang. Gimana tanggapannya anak-anak? Kami dari kelompok 4 mau menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mohon maaf, ada
presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, karena waktu belajarnya sudah habis ya, sebentar lagi habis. Jadi untuk 2 kelompok lagi dilanjut minggu depan. Untuk 2 kelompok yang tampil sudah cukup bagus, cuma tadi ada kesalahan pencatatannya. Gak apa-apa, namanya juga belajar, wajar kalau salah, tapi harus dikoreksi ya. Anak-anak, karena waktunya sebentar lagi habis, silakan duduk ke tempat semula ya. Anak-anak, kita ice breaking dulu sebentar. Ibu akan memberikan ice breaking itu cluenya korupsi. 1 tambah 1, 1. 5 tambah 5, 9. 8 tambah 8 berapa? Ya, silakan. 15. Ya, betul. Berarti masih fokus ya untuk melanjutkan ke pembelajarannya selanjutnya. Oke. Ibu akhiri untuk pembelajaran ibu hari ini. Untuk kelompok yang belum tampil ke depan, kelompok lagi dilanjut minggu depan. Anak-anak, silakan kalian berdoa dulu. Untuk KM silakan